Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahna alhamdulillah, la syarika lah. La ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, subuh hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita setelah kita dimatikan beberapa saat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saran kali ya, saran. Baik, untuk pertemuan subuh hari ini, insyaallah kita akan masuk kepada bab baru, yaitu iman kepada malaikat. Kita akan masuki bab baru setelah kita menyelesaikan kajian tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan belajar tentang kajian iman kepada malaikat dan iman kepada jin. Hadirin sekalian, iman kepada malaikat sebagaimana kita sudah pahami bersama adalah salah satu dari rukun iman. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir." Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Kami tidak membedakan antara seorang pun dengan yang lain daripada Rasul. Semuanya sama. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka berkata, Tuhan kami, ampunilah kami. Kami mendengar, kami taat. Ampunilah kami. Dan kepada Engkaulah tempat kembali. Itu diantara keimanan Rasul dan kaum muslimin. Kemudian yang juga terkenal adalah hadis Jibril ketika mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan Islam kepada para sahabat. Datang Jibril kepada Rasul
Di antara pertanyaannya, pertama tentang Islam, yang kedua tentang iman. Nah, ketika bicara tentang iman atau bertanya tentang iman, fa akhbirni anil iman. Kata Jibril, Rasul menjawab, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, iman yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah rukun iman. Rukun iman yang 6. Di dalam Al-Quran sendiri terdapat lebih dari 75 ayat ya, yang tersebar dalam 33 surah yang membahas masalah malaikat. Jadi dan hadis-hadis tentang beriman kepada malaikat itu sangat banyak ya, sangat banyak. Kemudian dalam banyak riwayat juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali bertemu dengan malaikat. Ya, Rasul bertemu dengan malaikat dan para ulama hadis menyatakan bahwa hadis tentang iman kepada malaikat dan bagaimana Rasul bertemu dengan malaikat, mereka mengatakan hadisnya sampai ke tingkat mutawatir. Ya, hadis tentang Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat sampai ke tingkat mutawatir makna namanya, ya, mutawatir maknawi. Kalau mutawatir itu ada dua, ada mutawatir lafzi, ya, ada mutawatir maknawi. Mutawatir itu artinya hadis itu diriwayatkan dari semua level tingkat sanadnya itu 3 ke atas, kemudian semua orang yang meriwayatkan hadis di dalam itu, dalam silsilah sanadnya itu semuanya berstatus siqah, ya, tidak ada yang tertuding lemah, dhaif, bahkan apalagi sampai berdusta, dan sampai ke tingkat mustahil berita itu bohong, ya, mustahil berita itu bohong. Dan ada yang lafzi itu secara lafaz sama semua, siapapun meriwayatkannya sama. Tapi ada yang mutawatir maknawi, maknanya sama meskipun lafaznya sedikit berbeda. Nah, tentang malaikat beriman atau Rasulullah melihat malaikat, bertemu dengan malaikat ini, para ulama hadis menyebutnya dengan mutawatir maknawi, ya, mutawatir maknawi, mutawatir secara makna. Kemudian dan banyak riwayat juga menunjukkan bahwa orang-orang mukmin yang muttaqin dapat berjumpa dengan malaikat dalam keadaan tertentu. Di antara riwayat sahih yang menegaskan hal tersebut adalah kisah Hanzalah bin Rabi' radhiyallahu anhu. Diriwayatkan pada suatu hari Hanzalah menjelaskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia lupa pelajaran apa yang didengarkan dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ia lupa pelajaran yang didengarnya dari majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah menjelaskan tentang surga dan neraka. Karena sepulang ke rumah ia bercanda dan bercengkrama bersama keluarganya. Ya, Hanzalah mengira bahwa yang demikian itu termasuk munafik, Lalu kata Hanzalah itu, kami ketika
bersama dengan Rasul di majelis Rasul kayak surga, malaikat dan apa, kayak surga dan neraka itu kayak depan mata ya. Pulang ke rumah bercanda dengan keluarga, lupa lagi dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Kayaknya kurang lagi nilai-nilai itu, kata Hanzalah. Lalu Hanzalah menilai yang kayak begitu kayak dirinya ini kayak munafik, kayak munafik. Sampai Hanzalah bilang juga ke keluarganya, datang ke Abu Bakar, Bakar kok sama juga kok, kata Abu Bakar juga kayak begitu, kayak begitu. Lalu Hanzalah datang ke Rasul, ya. Sabda Rasulullah menjelaskan duduk perkaranya, hai Hanzalah, sekiranya engkau senantiasa dalam keadaan seperti saat berada dalam majelisku, maka engkau akan dihormati oleh malaikat di tempat tidurmu, ya, akan disalami oleh malaikat di tempat tidurmu, dan di jalan yang kau jalani, kau lalui. Jadi bisa disapa malaikat kalau kamu kayak berada di majelisku terus, gitu ya. Jadi akan tetapi wahai Hanzalah, sesekali begini, sesekali begini. Jadi jadi sebenarnya ya, kemungkinan seperti itu bisa terjadi. Nah, siapa saja yang mengingkari keberadaan malaikat, berarti ia mengingkari kalamullah dan sabda Rasul. Ya, barang siapa yang mengingkari keberadaan malaikat, maka dia sudah mengingkari kalamullah dan sabda Rasul dan masuk kategori dia sudah keluar dari Islam. Makanya disebut dengan rukun. Rukun itu nggak boleh ada yang hilang. Namanya rukun, roboh. Rukun itu kan tiang-tiang utama penyangga sebuah bangunan. Kalau dia nggak ada, pasti roboh itu bangunan. Itu namanya rukun namanya. Nah, rukun iman itu disangga oleh 6 rukun utama ini. Ya, jadi kalau ada yang mengingkarinya, keberadaan tentang malaikat, ya, maka dia sudah keluar daripada Islam, karena tidak ada peluang sedikit pun untuk mentakwil ayat dan hadis tentang malaikat, nggak ada, ya, nggak ada peluang untuk mentakwil, artinya untuk mencari makna lain daripada apa yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan hadis tentang malaikat itu, ya, bahwa dia ada. Nah, itu masalah tentang dalil, ya, iman kepada malaikat. Kemudian hikmah keberadaan malaikat. Nah, hikmah yang dikehendaki oleh Allah terhadap umat manusia antara lain diberikannya dengan mengutus Rasul dari kalangan manusia. Ya. Diutuslah Rasul dari kalangan manusia. Ada orang atau manusia yang minta, kenapa kok dari manusia biasa? Cobalah diutus malaikat aja. Itu ada yang minta kayak gitu. Nabi itu minta nabi yang diutus itu bukan dari kalangan manusia, tapi minta dari kalangan malaikat. Tapi Allah yang maha bijak mengutus para rasul itu dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia aja banyak yang banyak yang nyari-nyari alasan ketika diajak mengikuti para rasul. Itu kan rasul, bukan kita, bukan manusia biasa, kayak gitu ya. Malaikat lagi diutus, semua itu kan beda dengan kita. Lebih banyak lagi alasannya. Ya, sesama manusia saja, pergi ke pasar sama-sama, makan sama-sama, lapar sama-sama, mengalami sakit sama-sama, sehingga mau ditiru, mau dijadikan teladan itu sangat memungkinkan, karena ya sesama jenis makhluk gitu, ya, sesama makhluk yang yaitu satu kondisi.
sehingga bisa untuk dijadikan teladan. Nah, itu hikmahnya Allah yang Maha Tahu. Allah utus kalangan para nabi itu dari kalangan manusianya sendiri, ya, manusia sendiri. Kepada para rasul tadi, dia mengirim utusan dari kalangan malaikat. Jadi untuk para rasul Allah kirim para malaikat yang berperan sebagai penyampai atau penengah antara Allah dengan para rasulnya. Ya, jadi malaikatlah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul berupa wahyu yang di dalamnya terkandung syariat Allah Subhanahu wa taala yang akan diteruskan kepada umat manusia. Itu di antara tugas malaikat. Meskipun tugas malaikat itu sangat banyak, ya, tugas malaikat yang lain juga sangat banyak, tapi diantaranya adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang ini spesial nih. Petugasnya adalah malaikat Jibril, ya. Di antaranya hal itu digambarkan dalam surah An-Nahl ayat 2. Allah berfirman, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Yunazzilul malaikata birruh, dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu, ya, dengan perintahnya. Dia, yaitu Allah, menurunkan para malaikat dengan membawa ruh, dengan membawa wahyu. Tapi Allah menyebut Al-Quran atau kitab suci secara umum yang diturunkan dari Allah itu seperti ruh, sehingga disebutkan seperti ruh. Allah menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu. Jadi kalau bahasa ini kita kembangkan maknanya, kalau Al-Quran dikatakan ruh, jadi apa kira-kira maknanya? Ya, ruh itu kan suatu kalau dia pergi meninggalkan kita, ya status kita jadi ya mayat sudah. Ya, status kita jadi mayat. Jadi ini kuat sekali pesannya. Kalau Allah menyebut Al-Quran sebagai ruh, ya, Al-Quran menyebut sama dengan ruh, maka kalau ruh itu meninggalkan manusia, manusia menjadi mayat, maka orang meninggalkan Al-Quran itu sebenarnya tak ubah seperti mayat. Ya, seperti itu, ya, pesannya seperti itu. Yunazzilul malaikata birruh min amrihi. Dia menurunkan para malaikat dengan membawa wahyu dengan perintahnya. Ala may yasha'u min ibadihi, kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Ya, kepada para malaikat, kepada para rasul yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Wahyu itu apa isinya? An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Ya, peringatkanlah olehmu, ya, peringatkanlah olehmu bahwasanya tidak ada, ya, tidak ada ilah selain Allah Subhanahu wa taala, melainkan tidak ada ilah yang hak melainkan Allah, melainkan aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku. Nah, itu di antara hikmah diturunkannya malaikat adalah, atau diutusnya malaikat dalam rangka untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi.
Dengan kehendaknya ditetapkanlah bagi malaikat berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan makhluk. Jadi seluruh urusan makhluk itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi kepada para malaikat. Sebelum kita lahir sampai surga neraka nanti. Itu peran malaikat luar biasa. Ya. Jadi yang ditugaskan oleh Allah untuk membentuk manusia seperti apa di dalam rahim orang tua itu malaikat itu. Ya. Sampai ada hadis yang menyatakan ketika sudah disiapkan manusia ini dalam rahim, lalu malaikat nanya, ya Allah, ini mau dijadikan laki atau perempuan nih? Jadi sampai pertanyaan begitu, mau dijadikan laki atau perempuan? Kata Allah, laki, jadikan laki. Ya, perempuan, jadikan perempuan. Itu sampai gitu di rahim itu sampai seperti itu. Ya. Nah, memang perencanaan jumlah laki dan perempuan itu sudah tertulis ya, sejak Allah menciptakan ya takdir semuanya ini ya, keputusan itu sudah dari Lauhul Mahfuz tersimpan itu. Berapa jumlah laki, berapa jumlah perempuan, sehingga keseimbangan itu sampai hari ini terus terjadi ya, tanpa kita bisa intervensi di situ. Nggak ada sama sekali intervensi kita. Meskipun nanti suatu saat menjelang kiamat Allah atur komposisinya akan berubah ya, apakah karena kelahiran demografi, apakah tempat itu kelahiran mortalitasnya, atau gara-gara kondisi alam, perang dan sebagainya. Tapi yang jelas nanti terjadi perubahan komposisi. Ada hadis yang menyatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai ya, perbedaan laki perempuan itu 1:50 ya, 1:50 itu jelang hari kiamat. Ya, jelang hari kiamat. Nah, tapi secara umum begitulah peran malaikat dalam seluruh urusan manusia. Nah, ini nanti yang menggambarkan betapa pentingnya kita belajar tentang iman kepada para malaikat ini, sehingga cara pandang kita terhadap kehidupan itu menjadi tersetting dengan keimanan kita itu ya, cara pandang hidup kita itu tersetting dengan keimanan kita itu. Mau begini ada malaikat, mau begini ada malaikat, kayak begitu. Jadi kita kita menjadi terpola cara pandang kita itu karena keimanan kita kepada malaikat. Nah, ini yang kita nanti akan pelajari tentang malaikat ini. Dengan kehendaknya ditetapkanlah para malaikat atau bagi malaikat berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan makhluk manusia, seperti menempatkan roh ke dalam janin, ya, mengawasi perbuatan dan amalan manusia, menjaga manusia serta merenggut nyawa. Ada malaikat muakibat namanya, ya. Ada yang yang sip-sipan turun jaga kita, ya, mencatat amalan kita, mendoakan kita dan sebagainya. Nanti kita akan pelajari. Para malaikat memiliki keterkaitan dengan kehidupan manusia ya, dalam banyak hal, bahkan mungkin dalam semua hal. Adalah ujian dari Allah kepada manusia untuk mengimani berbagai makhluk gaib. Nah, ini ujian. Ya. Ini ujian dari Allah kepada kita untuk mengimani makhluk gaib. Ya. Allah memberitahukan kepada kita keberadaan mereka dan kita wajib untuk mengimaninya. Ya. Nah, kalau kita nggak dikasih tahu sama Allah, jadi kita nggak bisa tahu banyak ya tentang siapa malaikat dan bagaimana peran
mereka dalam kehidupan. Karena Allah yang Maha Tahu, ya, Dia yang menciptakan segalanya, alimul ghaibi wasyahadah, alam yang ghaib maupun yang kelihatan tampak, maka kita wajib untuk beriman kepada hal-hal yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Dan dahsyat ya, dahsyat umpamanya Malaikat Jibril itu punya 600 sayap dan bisa nutup semua ufuk. Bayangkan, ya kayak begitu ya. Bisa nutup semua ufuk. Ya. Dan dahsyat. Keberadaannya itu luar biasa. Di antara kajian para ulama kita tentang malam Lailatul Qadar itu, kenapa cirinya diantaranya di pagi hari setelah kejadian Lailatul Qadar, setelah kejadian itu udara tuh cerah, tetapi cahaya itu kayak ya, sinar matahari itu nggak tembus gitu secara ini ke bumi. Ya, mereka mengatakan malaikat sedang pulang ke langit. Ya, itu sampai sinar matahari itu nggak sampai betul-betul apa namanya, ya, tembus ke bumi dengan membuat kita panas, enggak. Ya, gara-gara malaikat sedang naik ke atas lagi, naik ke atas. Dan jumlahnya dahsyat. Jumlahnya dahsyat, lebih padat dibandingkan kita manusia, penduduk bumi lebih padat lagi. Nggak ada tempat sejengkal di langit itu sampai kecuali ada malaikat sujud, kata Rasul. Ya, di atas sana itu jumlahnya luar biasa. Ya, jumlahnya luar biasa. Nanti kita akan pelajari sehingga memahami, mengimani tentang malaikat ini menjadi sangat penting, sehingga dijadikan salah satu rukun dalam keimanan kita. Akidah manusia terhadap malaikat sebelum Islam. Kita lihat dulu ya kajian tentang akidah manusia terhadap malaikat ya, sebelum Islam. Nah, akidah manusia terhadap malaikat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah para pengikut Nabi dan Rasul, yaitu akidah para pengikut Nabi dan Rasul, yaitu orang-orang yang teguh, yang beriman ya, dengan teguh, mengimani adanya malaikat serta mempercayainya dengan sepenuhnya apa yang diberitakan oleh para Nabi dan para Rasul. Sebab iman kepada malaikat adalah bagian inti yang diseru oleh para Nabi dan Rasulnya. Jadi semua lakukan itu, dan dalam banyak hal kita dapat informasinya. Tiba-tiba datang ke Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim, dua orang malaikat, ya, dua orang malaikat, tapi menyerupai manusia, bertamu. Nggak kenal Ibrahim, Nabi Ibrahim nggak kenal, tapi karena tamu langsung diajak masuk, kemudian disuguhkan, kasihlah makanan, jadi motong sapi yang terbaik lah. Nabi Ibrahim nggak tanggung-tanggung, jamu tamu ya. Ya. Jadi faja'u bi'ijlin samin, kata Allah ya. Potongkan sapi terbaik. Ketika disuguhkan makanan, nggak disentuh makanannya, nggak disentuh makanannya. Jadi baru dikasih tahu, setelah itu dikabari bahwa kami datang sini misinya yang pertama untuk ngasih tahu bahwa nanti istrimu yaitu Hajar akan mengandung dan punya anak, kamu dia akan punya anak. Yang kedua, kami ini sedang singgah mau ke sana tuh,
ada misi khusus datang ke kampungnya Nabi Lut tuh, kami binasakan dia, mereka itu. Jadi apa namanya? Nah kayak begitu banyak berita dalam Al-Quran. Para nabi singgah, para malaikat datang, kemudian lakukan misi tertentu. Itu sering kita dapatkan dalam Al-Quran. Itu yang para rasul, umat para rasul beriman karena memang ini semua para rasul mengalaminya sejak zaman Adam alaihissalam. Ya, jelas ya, zaman Adam malah ya, para malaikat bersujud kepada Adam. Yang kedua adalah mereka yang tidak mengikuti Rasul. Mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Pertama, mereka yang tidak menerima tetapi juga tidak menolak. Yang kedua, mereka yang mengakui keberadaan malaikat, dan sebagian besar diantaranya adalah rohaniwan dan filosof ya, kuno. Para filosof ini mengakui keberadaan malaikat dengan menggunakan logika, sedangkan para rohaniwan dengan cara menyelidiki dan mengamati dengan cara khusus atau melalui jalur rohani. Yang ketiga, mereka yang mengingkari segala yang gaib, dan mayoritas mereka adalah kaum materialis. Jadi seperti itu yang terjadi di kalangan manusia tentang hal yang gaib ini. Kemudian yang para rohaniwan ini artinya orang yang peduli dengan masalah-masalah kejiwaan. Kayaknya ada gitu ya, ada. Karena ada kekuatan lain selain yang kita alami ini dalam hidup nih. Ada sesuatu. Ya, mereka merasakan itu, tapi mereka nggak bisa untuk ya, menjelaskan seperti apa. Nah, Al-Quran datang, hadis datang untuk menjelaskan tentang hakikatnya yang memang diperlukan oleh kita untuk diketahui. Selain itu nggak dibuka sama Allah. Ya, karena repot juga hidup kita kalau semua, ya kata tadi itu, semua disalami malaikat kemana-mana, kita nggak bisa ngapa-ngapain hidup gitu ya. Jadi tidak diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menjadi apa namanya? Menjadi hikmah bagi kita. Kayak sekarang ini nih, malaikat nih hadir di sini nih. Ya. Malaikat hadir di majelis kayak begini. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis. Dari hadis. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man indah. Tak berkumpul suatu kaum di sebuah rumah Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka membaca kitabullah, mereka tadarus, mengkaji nilai-nilainya, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Kita pasti merasakan itu. Kalau sakinah, ketenangan hati, batin ketika di masjid, suasananya nyaman sekali. Wa khasyyathumur rahmah, rahmat Allah akan menaungi mereka. Malaikat akan juga menemani mereka. Wa zakarahumullahu fi man inda, dan Allah akan menyebut mereka di sisinya, menyebut orang-orang yang hadir di sini di sisi mereka di majelis malaikat sana. Allah menyebutkan itu, Rasul menyebutkan itu. Nah, kemudian hakikat malaikat dan sifat-sifatnya. Kita tidak dapat mengenali sifat malaikat dan hakikat mereka kecuali apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasul kepada kita. Memang masalah akidah ini nggak boleh ngada-ngada, ya, nggak boleh pakai apa namanya, pakai nalar, kemudian pakai khayal, itu nggak bisa, jangan. Ya, dia baru bisa kita imani dengan adanya informasi baik Al-Quran maupun hadis. Ya, baru kita boleh mengimaninya. Sebab sesuai dengan kebiasaan manusia tidak menjalin hubungan dengan malaikat secara langsung. Ya, itu tidak ada.
Manusia tidak dapat mengenalnya melalui indera yang dimiliki untuk mendapatkan pengetahuan yang meyakinkan tentang hakikat zat maupun sifat mereka. Kita beda makhluk, beda, ya, beda jenis yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala hijab kita, ya, panca indera kita untuk bisa melihat malaikat secara langsung, kecuali ada makhluk khusus seperti Rasulullah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti melihat malaikat Jibril. Ya, pernah Rasul melihat langsung, nanti ketemu di Sidratul Muntaha kayak begitu juga. Ya, itu terdapat dalam surah An-Najm kisahnya tentang bagaimana Rasul melihat malaikat Jibril dalam bentuk dan rupa aslinya. Dan kami rasa cukuplah bagi kita seperti yang dianjurkan dalam akidah untuk mengenal mereka sesuai dengan anjuran nas, tanpa perlu menyelaminya lebih jauh dengan cara menduga-duga atau sejenisnya. Itu nggak usah kita lakukan, ya. Kita cukupkan untuk beriman dengan malaikat sesuai dengan informasi yang terdapat di dalam Al-Quran dan dalam hadis saja. Ya. Nah, sifat-sifat malaikat sebagaimana diterapkan dalam nas antara lain sebagai berikut. Malaikat diciptakan dari cahaya. Ya. Malaikat diciptakan dari cahaya. Rasul bersabda, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Para malaikat diciptakan Allah dari cahaya, kemudian jin dari api, sedangkan Adam diciptakan seperti yang dijelaskan pada kalian, yaitu dari tanah. Malaikat kadang-kadang bersama kita, ya, malaikat kadang-kadang bersama kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Sering terjadi malaikat datang dan duduk bersama dalam majelis Rasulullah, sedang orang-orang di dalam majelis itu tidak mengetahuinya. Ya, Rasul tahu, tapi para sahabat tidak mengetahuinya. Dikisahkan dalam sebuah hadis dari Abu Salamah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, wahai Aisyah, inilah Jibril telah datang dan mengucapkan salam kepadamu. Aisyah menjawab, semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa diberikan kepadanya. Dia melihatku sedang aku tidak melihatnya. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, tapi Rasul mengatakan ini Jibril datang nih. Ya, kirim salam kepada insyaallah, ya, luar biasa. Dalam hadis yang masyhur dikisahkan bahwa pada masa-masa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah, Khadijah pernah diuji. Jika ia membuka kain penutup kepalanya, maka tenanglah Rasulullah. Dan jika ia menutup kepalanya, maka Rasulullah kembali kepada keadaan semula. Sebab ia mengetahui bahwa malaikat Jibril tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat wanita yang tidak mengenakan tutup kepala. Karena itu ia berkata kepada Nabi, apakah engkau melihatnya? Jibril, Nabi menjawab, tidak. Ya, Khadijah berkata lagi, wahai anak paman, yakinlah dan bergembira bahwa tadi itu adalah Jibril, bukan setan. Jadi apa namanya? Jadi kalau Khadijah tutup kepala, ya kehadirannya pasti, ya kalau dirasakan itu bukan setan yang datang, itu pasti malaikat. Tapi kalau Khadijah lagi buka tutup kepalanya, maka kalau ada yang hadir itu pasti bukan malaikat, gitu ya. Itu pasti bukan malaikat. Nah, kayak begitu. Malaikat dapat mengubah atau berbentuk tasyakul namanya, mengubah wujud, ya, dan bentuk keadaannya. Hal ini dibuktikan oleh banyak ayat dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih. Ya, ini nanti kita akan lihat dan pelajari. Ya. Yang pertama, berwujud manusia yang tidak dikenal. Ya. Ini contohnya kisah Jibril tadi itu yang datang ke majelis Rasul, ya.
nanya tentang Islam, nanya tentang iman. Para manusia, sahabat pada saat itu nggak tahu siapa itu. Ya. Setelah Jibril keluar, baru Rasul mengatakan bahwa itu yang datang tadi adalah Jibril. Kemudian tentang kisah Maryam dalam surah Maryam itu, ya, datangi oleh malaikat, ya, kemudian malaikat Jibril, Maryam tidak kenal siapa yang datang. Kemudian ada berwujud manusia yang dikenal, ya, tadi yang tidak dikenal, tapi ini berwujud manusia yang dikenal. Dalam hadis disebutkan bahwa dalam banyak kesempatan malaikat mendatangi majelis Rasul dalam bentuk sosok manusia, tapi lebih seringnya itu muncul seperti Dihyah Al-Kalbi, ya, seperti Dihyah Al-Kalbi. Jadi ada seorang sahabat Rasul yang dikenal rupanya gitu. Ini kadang-kadang munculnya pakai rupanya Dihyah Al-Kalbi, ya. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat, ya, dikisahkan bahwa bagaimana malaikat yang berubah menjadi sosok manusia yang pertama ke rumah menemani Nabi Ibrahim alaihissalam yang tadi itu, ya, yang saya sebutkan. Kisah lain menggambarkan bagaimana malaikat yang diutus untuk membinasakan kaum Lut juga itu mereka berubah-ubah bentuk, ya. Kemudian dikisahkan juga tentang malaikat yang diutus oleh Allah kepada Nabi Daud yang datang sebagai orang yang tengah berselisih. Itu riwayat mengatakan yang datang itu bukan manusia sebenarnya, tapi malaikat yang berselisih, yang mengatakan kami ini berselisih tapi untuk menguji Daud alaihissalam. Nah, jadi malaikat ini bisa berubah-ubah bentuknya sesuai dengan kehendak dan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa hal, ya, yang kita pelajari pada hari ini. Masih informasi tentang malaikat masih banyak yang kita akan pelajari, hal penting dalam kehidupan dan menjadi salah satu rukun iman kita. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, masih ada waktu kita sebelum syuruk. Waalaikumsalam. Mengapa orang yang beriman kepada malaikat akan selalu berusaha berbuat baik pertama yang kedua, apa hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan manusia dan nanti? Mohon sederhananya Pak Ustaz. Salam. Iya. Memang ketika orang beriman kepada malaikat, ya, informasi-informasi yang sampai itu kan memang malaikat itu akan hanya menemani orang dalam keadaan yang baik-baik saja. Ketika orang melakukan hal-hal yang tidak baik, malaikat akan minggir, ya, akan minggir. Kemudian memang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, Rasul mengabarkan kepada kita bahwa memang tugas mereka adalah dalam rangka untuk mencatat amal-amal yang baik-baik atau mencatat amal yang tidak baik, sehingga mereka berusaha, atau manusia berusaha untuk melakukan yang baik-baik. Jadi memang luar biasa, ya, iman kepada malaikat ini akan menjadikan kita, ya, menjadikan kita betul-betul terasa terbantu untuk melakukan kebaikan, ya. Kita mau bangun malam, gitu, ya, dibangunkan, seperti, ya, seolah-olah betul-betul, ya, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita di antaranya kan yang betul-betul bisa ngawal kita, umpamanya orang yang baca Al-Qur'annya bagus, betul-betul belajar untuk Al-Qur'an itu. Bahasanya dalam itu al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barara.
orang yang mahir baca Qur'annya itu akan bersama dengan utusan malaikat-malaikat ya. Jadi malaikat-malaikat yang mulia dan paling baik. Jadi temannya ya, teman. Jadi ditemankan oleh Allah dengan malaikat. Nah, itu sehingga dia tidak mengawal kita, tidak membisikkan kita kecuali yang baik-baik. Nah, kemudian selanjutnya tentang aktivitas. Memang tadi itu seluruh aktivitas manusia. Pagi-pagi ini nih malaikat nanti akan doa nih. Ya Allah, ya Allah ma'ati mumfiqan khalafan wa'ati mumsikan talafan. Ya Allah, kasih orang yang suka infak itu gantinya, ya, dan kasih orang yang suka nahan-nahan itu ke talaf, itu artinya ke ketidakberkahan hartanya. Itu makanya infak harian menjadi penting. Itu diantaranya ada malaikat yang selalu mendoakan kita pagi-pagi kayak begini, ya, pagi hari. Kemudian jadi semua aktivitas kita, ya, semua aktivitas kita itu dikawal. Ya. Ada yang ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melapaskan seseorang kata, keluar kata kayak gini-gini nih, itu ada malaikat raqib atid yang nyatet. Coba bayangkan, kita menjadi berusaha untuk selektif gitu ya, mengeluarkan kata, melangkah kemana, berbuat apa, karena kita yakin itu nggak akan ada yang sia-sia. Semuanya tercatat, semua tercatat. Ada yang mengawalnya, ya. Ada yang mengawalnya dan ada yang mencatatnya. Jadi manusia menjadi tersetting dengan pikirannya sehingga dia akan menyesuaikan dengan keyakinannya itu dalam berbuat dan bersikap. Nah, ini yang luar biasa ya, pengaruh iman pada malaikat ini kalau kita dalami, membuat kita insya Allah akan lebih mudah mengontrol diri dan melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya. Sudah? Salam. Ya. Ya. Informasi tentang malaikat ya, dan alam gaib secara umum, yang paling aman ya dari Al-Quran dan hadis. Kalau ada informasi dari manusia, itu bisa dipercayai kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kalau ada informasi dari siapapun, ya, di sini ada malaikat, sedang hadir malaikat, mengatakan bahwa memang kita mengatakan itu karena Rasul menyatakan itu, ada ayat hadis mengatakan hal tersebut, ya, malaikat sedang hadir bersama kita, ya, kayak majelis kayak begini umpamanya memang ya dihadiri oleh oleh malaikat, ada hadisnya menyatakan seperti itu. Ketika kita mau Jumatan, ya, siapa yang datang duluan, belakangan, kemudian malaikat nyatat semua tuh, ya, kehadirannya kayak begini, dikasih apa, itu kan memang ada informasinya, hal-hal seperti itu. Nah, kalau ada amalan tertentu
ya, yang lalu kita melakukannya, ini ada malaikat ini, tapi kalau kita tidak mengetahui, ya, itu bisa saja karena kita memang belum tahu, atau kata memang itu tidak ada, ya, itu belum ada. Jadi tidak bisa kita langsung menafikannya kecuali kita sudah tahu bahwa itu betul-betul ada informasinya dari Al-Quran dan Hadis. Meskipun, ya, katakanlah itu dianggap sebagai orang yang soleh, katakannya, ya, orang yang soleh. Tapi kalau yang dikatakan tidak berdasar kepada Al-Quran dan Hadis, maka masalah akidah ini agak strict, ya, karena menyeleweng, nyimpang sedikit, dia akan nyebar kemana-mana, dia akan berpengaruh kemana-mana, ya, masalah akidah ini, ya. Makanya mau pakai orang keluar dari kubur, bangkit lagi, bangun, kemudian cerita tentang kejadiannya di alam kubur sana, apa yang dia dialami di sana, itu nggak bisa diyakini sepenuhnya kecuali kalau yang diceritakan itu ada hubungannya dengan Al-Quran dan Hadis. Nah, jadi masalahnya memang masalah untuk menjaga akidah kita. Jadi Al-Quran dan Hadis akan menyampaikan tentang informasi ini secukupnya, ya, sesuai dengan kebutuhan kita untuk beriman kepada malaikat. Tadi dikatakan, makanya di pengantarnya, dalam masalah ini kita nggak boleh memperluas dengan duga-duga, ya, nggak boleh memperluas dengan duga-duga, ya. Kita cukupkan saja beriman dengan data yang ada, Al-Quran dan Hadis, ya, supaya kita tidak berpotensi untuk memperluas informasi yang ternyata itu tidak sesuai, ya, dengan informasi Al-Quran dan Hadis. Saya kira itu, ya, cara kita sudah di awal tadi, diantar di sini dalam kitab ini supaya dalam beriman maka kita tidak boleh, ya. Saya ulang lagi kata-katanya, dan kami rasa cukuplah bagi kita seperti yang dianjurkan dalam akidah untuk mengenal mereka sesuai dengan anjuran nas tanpa perlu menyelaminya lebih jauh dengan cara menduga-duga atau sejenisnya. Jadi ini perlu kita pegang sebelum kita lanjutkan nanti memang kajian-kajian tentang malaikat. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada subuh hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.